Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, apa kabar semuanya? Nah, hari ini kita masih belajar tema 5. Nah, sekarang kita sudah memasuki subtema 3. Nah, kalian siapkan buku paket tematik kalian dan buku paket buku pena kalian ya, yang jilid 1C. Hari ini ibu akan menjelaskan subtema 3, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Kalian siapkan buku paket buku pena kalian, alat tulis kalian, dan buku tulis kalian. Hari ini kita masuki pembelajaran 1, yaitu menceritakan ciri fisik anggota keluarga. Nah, ciri fisik itu apa sih? Ciri fisik itu yaitu dari fisik yang dimiliki oleh keluarga kalian. Tentunya ciri fisik itu memiliki ciri fisik yang berbeda-beda. Misalnya ibumu memiliki ciri yang berbeda dengan ayahmu. Nah, terus kalian memiliki ciri fisik yang berbeda dengan adik kalian, maupun memiliki ciri fisik berbeda dengan ayah kalian, dan memiliki ciri fisik yang berbeda dengan ibu kalian. Nah, ciri fisik adalah anugerah Allah yang harus kita syukuri. Ciri fisik berguna untuk mengenali seseorang. Nah, ciri fisik itu bisa dilihat dari warna kulit, rambut, dan tubuh. Misalnya, Wulan memiliki ciri fisik bertubuh tinggi dan kurus. Lalu Dina anak yang memakai jilbab. Ida bertubuh gemuk dan berambut ikal. Lalu ada pula si Buyung yang berambut lurus. Selain itu ada pula ciri khusus yang dimiliki, misalnya memiliki tai lalat di wajah. Nah, kalau misalnya seperti ibu ini, ciri fisik ibu memiliki tai lalat di dekat mulut. Nah, kemudian ciri fisik ibu memiliki pipi yang tembem. Lalu ibu memakai jilbab. Lalu ciri fisik Wulan memiliki bisa mirip dengan orang tuanya, misalnya rambut Wulan yang lurus mirip dengan ayahnya, atau warna kulit Wulan sawo matang mirip dengan ibunya. Lalu misalnya Wulan juga memiliki adik yang masih balita, atau adik Wulan bernama Diba berambut ikal seperti ibunya. Lalu juga bisa Wulan dan Diba mempunyai ciri yang berbeda. Demikian juga pula dengan ayah dan ibu kalian. Jadi ciri fisik itu biasanya tidak pasti berbeda. Ada juga misalnya rambut kalian lurus mengikuti ibu kalian, atau hidung kalian mancung mengikuti ayah kalian. Jadi ciri fisik itu pasti memiliki ciri fisik yang berbeda dari setiap anggota keluarga. Nah, itu adalah penjelasan di pembelajaran 1. Sekarang penjelasan di pembelajaran 2, yaitu menulis ungkapan ajakan. Nah, ungkapan ajakan ini biasanya dilakukan untuk mengajak sesuatu hal yang dalam kebaikan. Jadi sesuatu hal yang keburukan jangan kalian ikut. Misalnya, Dina mengajak Mei membuang sampah di tempat sampah, atau Ajeng mengajak Agnes makan bekal bersama. Atau misalnya, ayo Dina kita membuang sampah ke tempat sampah. Atau Agnes, ayo kita belajar pembelajaran tematik, ayo kita belajar pembelajaran bahasa Inggris. Jadi kalimat mengajak itu macam-macam atau banyak sekali kalimat kata ajakan yang harus kalian lakukan. Bisa menggunakan kata ayo, mari, atau yuk. Nah, misalnya mari kita makan sama-sama, atau yuk kita pergi ke rumah Dina. Nah, lalu menggunakan ungkapan ajakan itu harus menggunakan bahasa yang baik dan yang sopan. Nah, itu adalah penjelasan di pembelajaran 1 dan di pembelajaran 2. Nah, lalu misalnya ada contoh lagi di pembelajaran SBDP, yaitu mengenai bahan lunak. Itu di pembelajaran SBDP. Nah, bahan lunak itu kalian buka dulu buku paket di pena kalian yang menjelaskan tentang pembelajaran SBDP. Nah, di pembelajaran SBDP nantinya kalian akan disuruh nih menjelaskan tentang
Nah, untuk di pembelajaran SBDP ini ada menjelaskan tentang membuat karya dari lempung terigu. Nah, lempung terigu itu bisa dibuat dengan berbagai macam seperti adonan, nantinya bisa kalian buat dibentuk mau membuat ikan atau membuat orang. Nah, lempung terigu itu kayak tepung, ya, jadi adonan dari tepung. Nah, bahan-bahannya itu bisa tepung terigu, garam, minyak goreng, air hangat, dan pewarna makanan. Nah, lempung terigu ini adalah bahan yang lunak. Jadi termasuk bahan lunak. Jadi lempung terigu ini termasuk bahan lunak yang dapat dibentuk, yang mudah dapat dibentuk. Nah, kemudian juga bisa diwarnai dengan pewarna makanan. Nah, apa bedanya kalau dengan membuat karya dengan menggunakan koran atau kertas? Nah, kalau membuat koran dengan kertas itu berbeda. Dia caranya korannya direndam dulu dengan air, kemudian baru eh, dengan lem, lalu airnya direndam, koran direndam ke dalam air secukupnya, kemudian lalu sudah lembut korannya baru dia ditiriskan lalu dicampur dengan lem. Nah, bubur kertas namanya. Jadi bubur kertasnya sudah jadi, dan baru bisa dibentuk menjadi hiasan hewan atau hiasan dinding atau gambar figura atau untuk frame foto gitu. Nah, lalu dikeringkan dan dijemur supaya dia kering. Nah, dijemur bingkainya hingga kering atau gambarnya hingga kering. Nah, untuk mewarnainya itu biasanya menggunakan cat air. Jadi bubur kertas itu biasanya menggunakan cat air untuk mewarnainya. Nah, sekian dari penjelasan Ibu sampaikan hari ini kepada kalian. Untuk tugas hari ini Ibu berikan yaitu kalian buka buku pakai buku pena, jadi 1C halaman 69, kerjakan soal subtema 3, muatan PPKN nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kemudian muatan SBDP nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Hanya menuliskan jawabannya saja, tidak usah ditulis soalnya, ya. Semangat belajarnya walaupun masih belajar di rumah aja. Semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita segera bertemu kembali. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.